Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang model e-commerce B2B ya, atau lebih dikenal dengan business to business. Oke, jadi apa itu B2B? B2B merupakan salah satu bentuk transaksi gitu ya. Transaksi itu bisa penjualan, pembelian, pengiriman, dan sebagainya, baik itu berupa produk atau jasa, gitu ya, yang diberikan oleh suatu bisnis dan diperuntukkan kepada bisnis yang lain. Dengan kata lain, B2B ini merupakan sebuah model bisnis, model transaksi, atau model e-commerce yang mempertemukan antar perusahaan. Jadi antara perusahaan A melakukan transaksi dengan perusahaan B. Jadi bukan langsung ke konsumen, tapi antar perusahaan. Target dan strategi B2B. Jadi karena aktivitasnya gitu ya, aktivitas transaksinya itu adalah ke perusahaan lain atau ke industri lain, maka ini juga sering disebut dengan pemasaran industri. Jadi memang ketika kita menghasilkan suatu produk, kita sudah memiliki produk, kemudian kita menargetkan, ya, menargetkannya adalah ke usaha-usaha atau unit-unit yang membutuhkan produk kita. Bisa jadi produk itu eh, akan digunakan sebagai bahan baku di perusahaan itu, atau mungkin juga produk kita dibeli oleh suatu perusahaan kemudian dijual kembali ke konsumen gitu ya. Jadi kita targetnya bukan ke konsumen langsung tapi ke perusahaan. Secara audiens atau target ini memang lebih kecil target marketnya karena memang jumlah perusahaan itu kan otomatis lebih kecil daripada jumlah konsumennya. Nah, kelebihannya di sini adalah kita bisa memasarkan produk secara lebih spesifik. Karena yang kita targetkan hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang kira-kira membutuhkan produk kita gitu. Kemudian jumlah pembelian. Nah, uh, dalam transaksi B2B atau model e-commerce B2B ini kuncinya gitu ya, itu dikenal dengan istilah namanya grosir. Grosir itu adalah melakukan pembelian atau pengadaan barang dalam jumlah yang besar atau ada batasan gitu ya. Jadi belinya nggak ngecer, nggak satuan. Oh beli satu, beli dua gitu ya. Tapi ada kuantiti tertentu, ada jumlah tertentu yang harus terpenuhi ketika mau beli ini. Misalnya minimal beli 12 atau satu losin gitu ya, atau 20 atau 100, bahkan ada yang minimal beli adalah 1000 gitu ya. Karena targetnya adalah end user. Jadi mungkin perusahaan itu beli 1000, kemudian dijual kembali ke konsumen dengan ngecer atau satu-satu. Oke, kelebihannya adalah di sini kita sekali menjual barang, sekali transaksi gitu ya. Kita transaksi ke satu klien, jumlah produk yang terjual otomatis lebih banyak daripada kita transaksi ke konsumen. Kalau konsumen ya minimal mungkin beli satu. Kalau di sini kita tinggal menentukan jumlah minimalnya. Misalnya grosir minimal 12. Maka sekali transaksi langsung akan laku 12 produk. Nah, ini salah satu keunggulannya. Kemudian harga barang gitu ya. Kalau dari sisi pembeli, otomatis pembeli akan mendapatkan barang yang lebih murah atau lebih rendah daripada harga di pasaran. Misalnya harga di pasaran adalah X, maka si pembeli ini, perusahaan yang membeli produk dengan model B2B ini otomatis di bawah harga pasaran. Kenapa gitu ya? Karena mereka harus mendapatkan keuntungan ketika menjual produk ini, produk kembali itu ke konsumen. Jadi ada marginnya gitu ya. Ya mungkin selisih berapa rupiah atau berapa banyak gitu ya. Dari sisi perusahaan yang menjual, memang keuntungan per produknya lebih kecil daripada mereka menjual ke konsumen. Tetapi gitu ya, dalam satu transaksi mereka langsung menjual banyak produk. Jadi mungkin nanti endingnya sama gitu ya. Tapi nilai plusnya adalah perputarannya lebih cepat.
Jadi semakin banyak produk yang terjual, perputarannya akan semakin cepat. Nah, pertumbuhan dari bisnis atau dari perusahaan juga akan semakin naik gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya ada yang pernah beli produk nih. Kalau satu produk mungkin kita anggap 100.000 gitu ya. Tapi kalau beli 10 langsung, satunya mungkin cuma 90.000. Ya, gitu ya. Ada diskon. Tapi minimal beli mungkin 10, 20, 100 gitu ya. Karena memang ke targetnya ke perusahaan. Kemudian fokus B2B ini adalah di kualitas produk atau jasa atau layanan gitu ya. Jadi mereka ketika nyari perusahaan itu sama aja dengan nyari pelanggan. Karena kalau perusahaan itu sudah cocok, maka dia akan berkelanjutan nih. Order pertama 1.000 habis, nah, mereka akan order lagi. Misalnya, oh harganya bagus nih, harganya menarik, kemudian kualitasnya bagus, pelayanannya bagus, maka kita cukup mencari satu kali target konsumen atau target perusahaan yang membeli produk kita, ini akan kerjasama terus, berkelanjutan. Nah, kita akan melakukan supply terus, pengiriman, kita fokus di produksi. Nah ini ya, akan berkelanjutan jangka panjang gitu ya. Kemudian target strategi marketnya, ya ini yang intinya adalah B2B ini menyasar di perusahaan atau pelaku industri gitu ya. Contoh yang paling mudah gitu ya. Teman-teman bisa melakukan ada banyak hal. Contohnya adalah distribusi bahan baku. Bahan baku ini adalah bahan-bahan kebutuhan pokok dan ini sangat banyak jenisnya, banyak macamnya yang bisa digali gitu ya. Contohnya di sini ada gambar lele gitu ya. Teman-teman bisa melakukan namanya budidaya lele. Wah ini kelihatannya simple sepele ini. Oh, lele itu. Kok contohnya kok lele? Iya gitu ya. Teman-teman pernah nggak membayangkan gitu ya. Di suatu kota gitu ya, kebutuhan lele setiap hari itu sebenarnya berapa ton? Banyak penyetan di pinggir jalan, semuanya butuh lele, banyak rumah makan, banyak restoran, banyak hotel, menyajikan menu lele gitu ya. Nah, teman-teman bukan jualan lele di pinggir jalan kiloan itu enggak. Teman-teman melakukan budidaya gitu ya. Kemudian hasil budidayanya ini adalah disetorkan. Jadi target pembelinya bukan 1 kilo, 2 kilo. Tapi teman-teman jual nih, misalnya ada warung, akan ada restoran, atau misalnya SS nih. SS itu kan kebutuhan lele, dia punya berapa banyak cabang nih. Misalnya dia punya 100 cabang. Masing-masing cabang 10 kilo. 10 kilo kali 100. Maka setiap hari SS itu butuh 1.000 kilo lele. Nah, ketika Anda bisa menjadi budidaya dengan menghasilkan berapa banyak lele, itu akan terserap semua. Nah, satu kali panen langsung habis. Terserap ke semua gitu ya. Nah, itu contoh besarnya. Tapi kan dimulai dari yang kecil bisa. Misalnya di suatu kecamatan nih, satu kompleks, itu ada berapa banyak pedagang. Mereka butuh lele semua gitu ya. Ya kapasitas produksi mungkin kecil dulu. Oh, baru bisa sekian kintal atau berapa kilo dan seterusnya. Itu contoh satu bahan baku ya. Yang lain mesti banyak, misalnya ada ayam, ada nila, ada sayuran, ada sambal, ada macam-macam gitu ya. Ada banyak. Nah, targetnya adalah restoran. Nah, kamu pelajari nih. Dipelajari kira-kira yang dibutuhkan restoran itu apa. Kemudian nanya nih, para restoran itu dapatnya dari mana? Apakah mereka masih belanja satu-satu belanja ke pasar gitu ya. Nanti bisa kita tawarkan. Gimana nih kalau setiap hari kita antarkan? Nah, misalnya harganya sama dengan harga di pasar gitu ya. Tapi nanti dikenai misalnya biaya transport, boleh. Atau lebih lagi kalau Anda itu bisa menjual di bawah harga pasaran. Wah, pasti laku. Nah, ini contoh ya. Contoh pertama itu ya, bahan baku ini kebutuhannya sangat sangat tinggi dan setiap hari. Yang kedua, Anda bisa menjadi produsen fashion, kaos. Ini bukan Anda membuat distro, kemudian menjual ke konsumen yang butuh distronya, enggak. Tapi kalian bisa membuat
produsen kaosnya. Ini contohnya gitu ya. Jadi misalnya di suatu kota, kita anggap Jogja. Jogja itu ada berapa banyak distro? Kalian data nih, misalnya 100 nih. 100. Kemudian kaos-kaos yang kekinian yang mereka belum punya itu apa? Nah, kalian produksi, kemudian kalian storekan ke mereka. Jadi mereka biar yang menjualkan. Nah, kalian jualnya kepada distronya, kemudian distronya akan menjualkan ke konsumen. Bayarnya gimana? Ya itu kerjasama. Nanti adalah mekanisme diatur berdua. Kan ada banyak. Misalnya ada yang pembayaran setelah laku, ada yang DP dulu, ada juga yang bayar dulu. Nah, itu kan beda-beda nanti. Misalnya kalau setelah laku harganya sekian, kalau DP dulu harganya jadi sekian. Kalau misalnya langsung lunas sebelum laku, harganya jadi sekian. Nah, itu kan tinggal strategi harga saja gitu ya. Atau mungkin yang lain ya. Jadi misalnya kalian tahu nih pedagang-pedagang dompet kulit, sepatu kulit, ya. Atau yang jualan-jualan di pinggir jalan itu kan banyak nih. Nah, kalian sebagai suppliernya, kalian sebagai produsen, kalian memproduksi, kemudian kalian menyetorkan. Atau juga bisa setor ke pedagang-pedagang di pasar gitu ya. Nah, jadi kalian sebagai produsen. Nah, bisa juga sebagai supplier makanan. Jadi misalnya kalian oleh-oleh nih, gitu ya. Di Jogja itu banyak toko oleh-oleh, banyak makanan, banyak toko. Nah, kalian bisa menjadi supplier. Salah satu contoh supplier adalah supplier ini ya, yang paling kecil makan itu adalah kerupuk kaleng. Iya. Jadi kalau kita makan di Burjonan gitu ya, kita makan di manapun mesti ada kerupuk kaleng. Ya. Kerupuk kaleng itu salah satu contoh B2B. Jadi mereka itu produsen kerupuk, menjualnya nggak kepada end user atau orang-orang yang mau beli kerupuk, nggak. Tapi jualnya adalah kalengan ke rumah makan. Nah, kalau burjo kecil ya minimal beli 1 kaleng, gitu ya. Tapi kalau orang-orang jualnya ke end user paling belinya 1, 2 kerupuk gitu. Nah, itu contoh. Dia bisa mensuplai seluruh tempat di Jogja. Oh, itu ada berapa ratus tempat yang bisa dititipi gitu ya. Contohnya seperti itu. Atau mungkin kalian bisa buat jajanan pasar gitu ya. Disupplierkan ke seluruh kantin yang ada di seluruh kantin di satu provinsi. Wow, itu berapa banyak. Atau juga misalnya seperti ini. Kemudian di Jogja nih, misalnya Jogja itu ada bakpia. Kalian produksi bakpia nih. Tester, rasanya enak, mantap gitu ya. Kemudian kalian tinggal supplier nih. Disuplai ke seluruh toko oleh-oleh yang ada di Jogja. Itu ada jumlahnya ratusan. Belum lagi yang di pinggir-pinggir jalan tuh, toko-toko oleh-oleh ada banyak banget di tempat wisata. Ada orang yang jual-jual. Tugas kalian bukan jualin, produksi, kemudian ke B2B tadi. Nah, ini contoh-contoh simpel ya. Contoh-contoh sederhana yang bisa kalian coba. Ini turunannya ada banyak. Turunan dari fashion, turunan dari kuliner, turunan dari bahan baku ada banyak gitu ya. Kemudian contoh untuk yang online gitu ya. Online juga ada. Tadi adalah yang full offline. Contohnya di sini ada Tanihub. Tanihub itu sebuah marketplace gitu ya. Marketplace yang dia menjual kebutuhan pokok atau bahan baku tadi. Sekarang mereka itu mengusung konsep B2B ya. Tapi ada unsur konsumennya juga ada. Konsumen beli langsung juga boleh. Tapi pasar utama mereka itu adalah B2B. Maksudnya gimana gitu ya? Jadi di sini ada kita lihat ya, ada bawang, ada beras, ada beras, ayam gitu ya. Ada tepung, macam-macam, ketumbar. Nah, jadi restoran-restoran gitu ya. Beberapa rumah makan dan seterusnya itu sekarang mereka tidak belanja lagi ke pasar. Tapi beberapa mereka mengandalkan dari Tanihub. Kelebihannya adalah mereka menghemat waktu,
Mereka bisa manage order apa yang mau dibeli, kemudian mereka sudah diantarkan. Nah, Tanihub ini adalah sebuah marketplace. Jadi contohnya yang tadi contohkan tadi ada SS. SS itu kebutuhan kangkung itu setiap hari berapa ikat. Kebutuhan beras itu berapa kilo. Nah, ini disuplai oleh Tanihub. Nah, jadi langsung banyak. Dan itu langganan setiap hari. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh juga ke end user mungkin sekarang lebih juga masuk. Apalagi sekarang di banyak orang yang tinggal di rumah, work from home. Mereka mau keluar takut ada virus gitu ya. Atau mungkin lebih nyaman di rumah, nah mereka bisa mengatakan, ini potensi. Nah, ini salah satu contohnya yang memang real ya. Kemudian juga ada sebuah marketplace namanya ralali.com. Ralali ini tempatnya perusahaan-perusahaan besar. Meskipun mereka jual ke end user juga, tapi mereka konsepnya sebenarnya menekankan ke B2B-nya. Contohnya di sini ada Unilever langsung. Jadi Unilever itu langsung membuka account penjualan official store-nya itu di Ralali. Nah, di sini contohnya pembelian berapa? Pembelian minimal adalah 24. Itu adalah apa? Grosir gitu ya. Jadi barang-barang grosir belinya di sini. Dengan harga sekian gitu ya. Kemudian ada juga ini ya, indonetwork.co.id. Misalnya nih, dia jualan gantungan kunci. Minimal order berapa? 50. Satu nggak boleh nih. Kerajinan minimal beli 1 gross. Mug minimal beli 10 karton. Gitu ya. Nah, ini jumlahnya seperti itu. Bahkan ini gantungan kunci minimal berapa? 1000 rantai. Nah, ini model B2B. 1000 itu siapa? Kalau personal ya mungkin ya sangat kecil kemungkinan seorang end user atau seorang konsumen langsung akan membeli 1000. Jadi biasanya dibeli oleh mereka nih yang punya usaha pembuatan gantungan kunci, percetakan. Jadi mereka belinya jumlah banyak, kemudian nanti dijual lagi ke konsumen atau digunakan untuk produksi brand mereka gitu ya. Kemudian situs B2B yang paling populer gitu ya, atau yang paling terkenal, yang paling besar itu adalah Alibaba. Gitu ya. Ini produk atau dari Cina, produsen segala produk elektronik yang diimpor ke Indonesia gitu ya. Hampir sebagian besar mungkin dari Alibaba. Jadi di sini saya cari contoh, ini saya nyari sebuah flash disk. Di sini nih ada nih, minimal pembelian 100 pieces. Harganya $1 sampai $14, tapi minimal beli 100 pieces, 50 pieces gitu ya. Ya mungkin ada 1-2 yang melayani 1 pieces. Tapi utama mereka itu sebenarnya untuk tempat kulaan, tempat grosir, orang-orang yang mau dijual kembali. 500 pieces, 200 pieces gitu ya. Nah, ini contoh-contoh. Jadi kalian bisa, kalau saya sudah punya produk menjualnya di mana gitu ya. Contohnya tadi, kita bisa menjual di marketplace, kita bisa menjual langsung. Contoh yang pertama tadi, atau mungkin teman-teman juga punya ide bisa menciptakan marketplace sendiri. Marketplace B2B gitu ya. Trennya kan buat sebuah ide-ide startup seperti ini. Nah, ini beberapa contoh gitu ya. Semoga dengan contoh-contoh yang ada ini semakin paham konsep B2B itu seperti apa gitu ya. Nah, intinya adalah B2B ini cocok gitu ya. Ketika kita memiliki produk sendiri atau kita sebagai produsen. Ini tidak terbatas di produk apa atau jasa tertentu. Semuanya bisa diterapkan. Karena B2B itu adalah model bisnisnya gitu ya. Oke, sekian penjelasan tentang B2B. Semoga bisa semakin paham gitu ya. Dan mendapatkan gambaran sehingga muncul ide-ide gitu ya. Wah, kira-kira saya punya ide bisnis apa untuk mungkin strategi B2B paling cocok dengan bisnis yang saya jalankan sekarang gitu ya.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.